Renungan Pagi Bersama Allah di Waktu Fajar oleh Ellen G. White, 15 September 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana kami membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi masing-masing kami. Kami menjadi umat-umat-Mu yang bersuka cita, yang memiliki kebahagiaan sejati. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Yvonne Ayorbaba. Kepada Ibu Yvonne, kami persilahkan. Terima kasih. Bacaan renungan pagi kita pada hari ini tanggal 15 September 2022 berjudul Sukacita. Terdapat di dalam Mazmur 5 ayat 12. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena Engkau menaungi mereka dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi nama-Mu. Semua kebahagiaan, kedamaian, kegembiraan, dan keberhasilan hidup bergantung pada iman sejati kepada Allah. Iman ini akan mendesak penurutan yang benar pada hukum-hukum Allah. Pengetahuan dan iman Anda adalah penahan yang terkuat dari setiap praktik yang jahat dan motif pada semua kebajikan. Percayalah kepada Yesus yang mengampuni dosa-dosa Anda, seorang yang menghendaki Anda bahagia di dalam rumah yang telah disediakan bagi Anda. Ia mau Anda hidup dalam hadirat-Nya, memiliki hidup kekal dan mahkota kemuliaan. Amanat kepada orang muda, halaman 516. Apa saja yang dilakukan untuk kemuliaan Allah haruslah dilakukan dengan kegembiraan, bukan dengan kesusahan dan kemurungan. Tidak ada kemurungan dalam agama Yesus. Jika orang-orang Kristen memberikan kesan dengan sikap yang menyedihkan karena mereka telah kecewa di dalam Tuhan mereka salah menggambarkan tabiatnya dan menaruh sanggahan ke dalam mulut musuh-musuhnya. Walaupun dengan kata-kata mereka dapat menyatakan Allah sebagai Bapa mereka, namun dalam kemurungan dan kesusahan mereka menunjukkan ke dunia tidak mempunyai ibu dan bapa. Kristus menginginkan kita membuat pelayanannya kelihatan menarik seperti yang sebenarnya. Biarlah penyangkalan diri dan kesusahan hati yang tersembunyi dinyatakan kepada Juru Selamat yang penuh belas kasihan itu. Biarlah beban ditinggalkan di bawah salib itu, dan dengan bersukacita dalam kasih Dia yang pertama mengasihimu, teruskan perjalananmu. Manusia bisa saja tidak pernah tahu pekerjaan yang sedang berlangsung secara diam-diam antara satu jiwa dan Allah. Tetapi basil pekerjaan roh di dalam hati akan nyata kepada semua orang, karena Dia yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Khotbah di atas bukit, halaman 100 dan 101. Terima kasih, saya bawa dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Terima kasih atas penata layanan Ibu Yvonne. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Dalam suratnya kepada anaknya, Ellen White menuliskan Signs of the Times, Februari 27, tahun 1879, paragraf 2, berbunyi, pikiran dan imajinasi hati manusia selalu jahat. Adakah kebahagiaan dalam hati yang demikian? Tentu tidak.
Lalu, bagaimana caranya agar memiliki kebahagiaan atau sukacita dalam hati? Kita baca The Youth Instructor November 6 tahun 1902 paragraf pertama yang berbunyi, Kristus, mata air kehidupan, adalah sumber kedamaian dan kebahagiaan. Kristus sumber kebahagiaan bagi kita. Karenanya, Roh Nubuat melanjutkan dalam My Life Today halaman 157 paragraf 4 berbunyi, hati yang paling bahagia adalah hati yang memiliki Kristus sebagai tamu yang tinggal di dalam. Inilah caranya kita memiliki kebahagiaan di dalam hati, sebab hati kita senantiasa jahat. Agar kita dapat memiliki kebahagiaan di dalam hati, kita harus memiliki Kristus tinggal dalam hati kita. Bagaimana Kristus tinggal dalam hati kita? Ya, tepat sekali. Kristus tinggal dalam hati kita oleh kehadiran Roh-Nya. Roh Nubuat berkata dalam Counsels to Parents, Teachers, and Students halaman 223 paragraf 2. Ketika Kristus tinggal dalam hati oleh iman, Roh-Nya menjadi kekuatan untuk menyucikan dan menghidupkan jiwa. Jelas bahwa Kristus tinggal dalam hati kita oleh kehadiran Roh-Nya, yaitu Roh Kristus. Ini penting sekali diketahui oleh umat Allah yang mengaku Kristen, dan Kristen artinya pengikut Kristus. Perhatikan nasihat Roh Nubuat berikut ini dalam The Youth Instructor, tanggal 22 Juni tahun 1893 paragraf 7, yang menyatakan, mereka yang benar-benar ingin mengikuti Kristus harus membiarkan Dia tinggal di dalam hati dan menobatkan Dia di sana sebagai yang tertinggi. Mereka harus menyatakan roh dan karakternya dalam kehidupan rumah tangga mereka dan menunjukkan kesopanan dan kebaikan kepada mereka yang berhubungan dengan mereka. Orang Kristen atau pengikut Kristus harus memiliki Kristus tinggal dalam hatinya, yaitu oleh kehadiran Roh-Nya Kristus dalam hati. Sebab renungan hari ini berkata dalam Bersama Allah di Waktu Fajar halaman 281 paragraf 3. Apa saja yang dilakukan untuk kemuliaan Allah haruslah dilakukan dengan kegembiraan, bukan dengan kesusahan dan kemurungan. Dan satu-satunya cara untuk dapat memiliki kebahagiaan atau kegembiraan dalam hati hanyalah dengan memiliki Kristus tinggal dalam hati kita. Karenanya, jangan lupa saudaraku dalam Tuhan, The Adventist Home halaman 28 paragraf 1 berkata, kehadiran Kristus saja yang bisa membuat pria dan wanita bahagia. Dan Kristus hadir dalam hati kita oleh kehadiran Roh-Nya. Karenanya, mau bahagia? Terimalah Roh Kristus dalam hati, maka kebahagiaan sejati menjadi bagian kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih nasihat indah pada pagi hari ini, agar kami bersukacita, agar kami memiliki kebahagiaan. Sebab hati kami dan pikiran kami senantiasa jahat. Dan satu-satunya cara agar kami memiliki kebahagiaan dalam hati, hanyalah dengan menerima Kristus tinggal dalam hati kami, oleh kehadiran Roh-Nya Kristus. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, hiduplah dalam kami ya Yesus, ubahkan kami menjadi umat-umat pengikut Kristus, umat-umat Kristen yang berbahagia, yang bersukacita, yang bergembira dalam setiap hal yang dilakukan, sehingga kami boleh menjadi kesaksian bagi sesama. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.